Dua tawaran saya berinvestasi. pada teman-teman di sini. Tawaran saya, ya, yang berani dan sanggup ikutlah dalam pertarungan kekuasaan menjadi eksekutif atau legislatif. Ya, Yang belum berminat, Imat. kedua, berinvestasilah pada sumber daya manusia, terutama pendidikan, kualitas sumber daya manusia. Dua itu. Jika Amin. Bapak Ibu Ya. tidak melakukan salah satunya, lebih baik nggak usah ikut diskusi ini lagi. Diskusi ini nggak usah diteruskan. Iya. Ya. Ada Pak Robert Wawengkang dari Amerika. Kemudian nanti ada penutup dari Brigjen Junius Tobing. Saya rindu, ini penting juga yang disampaikan teman kita diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Pak Robert, silakan Pak Robert. Ya. Terima kasih Pak Ute dan salam jumpa Pak Salam. Budiman. Ya. Salam. Saya straight to the point saja Pak ya. Kalau saya menyoroti keadaan di Indonesia adalah masalah sistem Pak. Di mana sistem di Indonesia memang amburadul. Yang menyebabkan ini adalah para pemimpin-pemimpin yang ada Pak. Baik yang diangkat oleh partai dan juga mereka yang memang sudah duduk di dalam birokrasi itu sendiri. Jadi masalahnya bagaimana kita untuk melakukan itu? Saya setuju dengan Pak Budiman di mana ya memang kekurangan daripada kita adalah keberanian dan juga power. Jadi bukan berarti di mana kita secara mengkapitalisasi orang-orang yang berani dan tidak berani, tetapi kenyataan di Indonesia seperti itu Pak ya. Jadi kita melihat bahwa sistem kita di Indonesia diatur-atur dan juga banyak kompromi dari para elit politik itu sendiri. Jadi ya terus terang, saya di luar negeri ikut mengkampanyekan Pak Jokowi untuk menjadi presiden karena ya hak kita juga meskipun kita berada di luar tapi ingin menghendaki ada perubahan di Indonesia yang selama ini menurut pandangan saya hanya Gus Dur seorang negarawan yang memegang prinsip dan punya hati nurani untuk memajukan Indonesia. Adapun dia sebagai kiai, dia tidak pernah membawakan agamanya di dalam proses-proses pembentukan hukum di Indonesia. Mungkin justru dengan itu dia disingkirkan oleh orang-orang dekat dia yang termasuk para reformer tahun 98, antara lain ya kita semua tahu Amin Rais, bahkan juga ketua DPR pada waktu itu yaitu Akbar Tanjung ikut turut untuk memprotes seorang presiden yang sebenarnya berwawasan luas bagi suatu kemajuan negara. Jadi di sini saya ingin melihat bahwa melalui orang-orang yang berani menyuarakan, ya saya yakin seperti Pak Budiman, seorang aktivis yang berani bersuara. Demikian juga kita dalam Zoom ini sebenarnya banyak yang berani menyampaikan suara. Cuman memang kita ada kendala soal power, karena dimanapun kita harus mempunyai power. Dan menyatukan ini tentunya suatu kolaborasi baik dari Pak Budiman itu sendiri dan dari kawan-kawan yang di sini kan sebenarnya ada kekuatan organisasi yang menamakan Galarua. Jadi kenapa tidak melalui Galarua ini dikembangkan lebih luas supaya kita bisa melihat memang ada hasil yang kita capai, karena Indonesia kalau kita biarkan itu akan menuju kepada kehancuran. Soal khilafah ini Pak, kita tidak bisa sembunyikan di mana mereka mempunyai kekuatan-kekuatan yang di luar daripada kasat mata orang-orang tertentu. Cuman ya mungkin kita melalui info ada orang-orang dalam yang memberikan sebagian daripada kekuatan mereka. Jadi kita bisa menganalisa lebih peka.
Dan kepekaan ini ya kita bisa lihat daripada sistem yang ada, misalnya mengeluarkan risik yang seharusnya dia belum mencapai kepada setengah daripada remisi yang seharusnya dia bisa dibebaskan. Dan hukumannya sangat ringan kalau compare dengan hukum-hukum yang berlaku bagi seorang teroris. Jadi lepaslah dia daripada misalnya penghinaan sebagai seorang kiai kepada presiden, mulai dari Soekarno, dia ya membabi buta sampai kepada Jokowi. Itu dia tidak pernah dikenakan dengan penghinaan, apalagi soal agama. Tetapi dia hanya dikenakan dengan kebohongan saja kan mengenai COVID di Bogor. Dan ini pun kita bukan orang yang terlalu bodoh untuk melihat kenyataan di Indonesia adalah bobrok sistem hukum yang ada. Dan di mana Pak Jokowi dalam hal ini tidak pernah memberikan sesuatu pandangan bahwa ini nggak boleh berlaku karena di Indonesia bobroknya karena hukum yang tidak berlaku. Sistem hukum itu bobrok sehingga orang bisa mengatur-ngatur. Lalu kembali kepada soal jilbab, ya ini masalah mungkin yang perlu juga kita kaitkan karena ibu negara merupakan suatu lambang daripada suatu negara untuk kunjungan ke luar negeri. Kok yang tadinya nggak pakai jilbab sekarang berakhir dari masa jabatannya, justru Jokowi menunjukkan bahwa kompromi terhadap khilafah ini sudah jelas. Dari mana posisi seorang presiden yang melakukan hal-hal yang diinginkan oleh kita kelompok yang sebenarnya dinyatakan minoritas. Tapi ya Pak Jatmiko sendiri tahu kekalahan daripada Subianto karena banyak menggandeng para teroris itu sendiri. Jadi ini pembelajaran juga untuk Pak Subianto, karena Pak Jokowi banyak disupport oleh orang-orang yang quote-to-quote nasionalis, tetapi kita banyak dikecewakan, Pak. Jadi dalam hal ini agama itu dihilangkan, Pak Jokowi hilangkan agama karena agama itu merusak sebenarnya Indonesia. Dari awal kita kembali kepada sistem yang ada, Pancasila itu yang harus ditegakkan, dan jangan ini hanya memakai suatu simbol yang semuanya ini diselewengkan oleh para pemuka dan kelompok elit. Oleh sebab itu kita berharap melalui suara kebersamaan ini bisa menembus orang-orang yang berkuasa di Indonesia supaya dihilangkanlah sistem-sistem keagamaan ini yang mengarah kepada perpecahan bangsa, khususnya jilbab. Jilbab itu adalah budaya-budaya luar Indonesia. Kita tidak boleh dipaksa karena dengan keinginan otak supaya tertutup semuanya. Terbuka itu tidak jadi masalah, asal otak tidak miring. Sehingga kita menjadi orang-orang yang munafik. Sebagaimana ustadz-ustadz yang berani menyampaikan protes kepada pemakaian, tapi otak mereka itu ingin menghamili para murid mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Ustadz HW di Bandung. Jadi mungkin ini Pak, keterbukaan dengan cara yang luas, bukan dengan didasarkan oleh agama yang dipakai Indonesia sebagai kekuatan. Sebenarnya kita malu memakai kekuatan agama, the largest Muslim population in the world. Tapi kalau orang bertanya, apa yang dilakukan oleh penduduk terbesar yang diklaim ini, apakah inovasi ada yang diadakan selain daripada berkutat kepada poligami lah, aturan untuk para wisata halal dan semuanya, termasuk bumbu yang dijadikan produk politik. Jadi mungkin ini Pak masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Ya, itu sama dengan yang lain Pak. Sudah saya tanggapi tadi Pak. Oke, thank you ya. Jadi kata kunci hari ini dengan judul ya, mau dibawa kemana Indonesia di era 4.0 ya, teknologi 4.0. Kata kunci jawaban adalah kita berinvestasi untuk sumber daya manusia di bangsa ini. Itu kata kuncinya. Betul. Jadi teman-teman sebangsa dan setanah air yang ada di 139 negara, kita tangkap kata kunci ini, dan ini sejalan dengan apa yang disarankan oleh Pak Suara Kebenaran. Bagaimana kita sudah mulai kampanye sumber daya manusia bangsa ini kita angkat.
Ini kata penutup malam ini biar dari Pak guru kita, Pak Brigjen Junius Lumban Tobing. Apakah Pak Jenderal sudah sampai rumah, Pak Jenderal? Halo Pak Jenderal. Halo Pak Jenderal. Salam. Pak Jenderal. Waduh, sayang sekali ya. Kita ini 5 menit lagi. Ini kita juga minta ada kata penutup dari Pak Suara Kebenaran lah kalau begitu. Silakan Pak Suara Kebenaran, kata penutup. Salam Pak Suara Kebenaran. Ya, sorry tadi Silakan Pak. Ini idenya sama dengan ide Bapak, Pak. Berinvestasi sumber daya manusia. Jadi biar teman-teman kita sebangsa dan setanah air diaspora Indonesia di 139 negara ini kita suarakan bersama nih Pak. Silakan Pak, kata penutup. Iya, terima kasih Pak Putih. Tadi baru unmute. Jadi benar, kita memang harus mencontoh negara-negara maju, bukan justru negara yang terbelakang atau mundur atau yang baru berkembang. Ya, jadi kalau negara-negara Timur Tengah, negara-negara OKI, kebanyakan kalau kiblatnya kita ke sana, yang ada nggak maju-maju, malah di sana kebanyakan perang, yang ada malah nggak ada peraih Nobel, nggak ada barang-barang modern, barang-barang high-tech yang bisa diciptakan, yang di-create. Sumber daya manusianya nggak bisa bersaing dengan komunitas internasional, yang ada malah hanya mengandalkan sumber daya alam saja, ya, minyak, gas bumi, tergerus, habis. Makanya sekarang negara seperti Arab Saudi ya sudah mesti memikirkan, nggak bisa lagi karena sumber daya alam itu bisa habis. Nah, makanya mesti ada kreativitas seperti negara-negara maju yang lakukan. Nah, di negara-negara Eropa, Amerika itu memang sudah basisnya, seharusnya kita belajar. Jepang, Korea, ya, Taiwan, Hong Kong, Singapura bisa maju ya, karena mereka sumber daya manusianya yang diutamakan. Ya, lewat apa? Pertama pendidikan. Jadi anggaran negara jangan lagi dihabiskan untuk masalah-masalah ya tadi sila 1 saja, Pancasila, ketuhanan, agama saja. Nah, jadi itulah yang justru malah membodohkan kita begitu. Agama itu urusan private. Agama itu yang benar adalah bertuhan, di mana di negara-negara sekuler yang benar adalah agama itu ajarannya yang harus diimplementasikan, norma-normanya, nilai-nilai kehidupannya, sehingga menjadi satu karakter yang baik buat setiap manusianya, mengerti untuk mengimplementasikan terhadap lingkungan, terhadap sesama, human right, humanity, begitu. Nah, sehingga menjadi manusia-manusia yang cerdas. Seharusnya pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga yang sudah diberikan kepercayaan oleh 270 rakyat Indonesia, termasuk DPR yang dipilih di DPR maupun di DPRD sebagai lembaga legislatif yang membuat perundang-undangan yang mestinya yang undang-undang yang cerdas, undang-undang yang memajukan, mensejahterakan bangsa ini, sehingga anggaran itu tidak habis seperti yang saya tadi katakan untuk agama, untuk naik haji. Ya kenyataannya coba kalau kita mau jujur, yang naik haji dengan 10-11 triliun subsidi kita setiap tahun, yang ada belum jaminan orang yang naik haji itu akan menjadi orang yang lebih rohani, menjadi orang yang jauh Recording lebih in progress. menjadi orang yang Recording stopped. tidak korup. Yang ada malah justru kita banyak lihat yang pakai titel-titel itu juga malah banyak yang korup. Mereka pakai identitas-identitas agama untuk menjadi maklar-maklar agama begitu bagi sebagian rakyat yang memang masih ya pendidikannya masih rendah. Nah, justru anggaran ini mesti dipakai untuk pertama pendidikan. Ya, seperti negara-negara maju utamakan sehingga bangsa kita maju, cerdas, tidak gampang dibodohi, tidak gampang diprovokasi, tidak gampang diperalat, tidak gampang dimanipulatif. Nah, jadi itu satu. Terus kedua, pengentasan kemiskinan. Bagaimana caranya anggaran yang ratusan triliun itu justru kalau dipakai berpuluh-puluh tahun, ya saya yakin rakyat kita akan
jauh maju. Dan kita lihat aja UMR yang di DKI saja, baru di DKI yang 4,5 juta ya, mungkin daerah Kerawang. Nah, tapi kalau di daerah-daerah Jawa, Kalimantan, ya mungkin hanya 1 juta, 1,5 juta, kan miris sekali begitu. Berarti mereka yang punya anak 2, punya anak 4, dengan 1,5 juta dengan uang 50.000 kan miris sekali. Belum lagi petani-petani buruh ladang pertanian hanya 20.000 sehari. Ya bagaimana mereka bisa maju, mereka bisa negara bisa mengentaskan kemiskinan kalau dana anggaran kita ini yang ada mubazir begitu. Nah jadi nggak ada kata lain, menurut saya lewat forum ini bagus sekali Pak Budiman yang punya akses mungkin ke pemerintahan Pak Jokowi dan Ibu Mega untuk partai-partai nasionalis yang saya yakin juga kita akan 80%, maka sebenarnya pengusung khilafah ini ya mungkin jangan di bawah 10% sebenarnya, mungkin secara partai politik ya paling tinggi 12-15% lah katakan. Mestinya suara ini bagaimana bisa kita unitikan, kita satukan, selain tadi saran Pak Budiman, ya benar kita akan berpartisipasi di dalam politik, di dalam ormas juga untuk menggalang kekuatan di dalam pikiran, di dalam dana dan lain-lain untuk menyumbangkan semuanya itu buat bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Nah, tapi yang kita mau harapkan dalam waktu yang singkat ini sekiranya bisa terus diupayakan untuk dibicarakan kepada Pak Jokowi yang sebentar lagi 2 tahun ini. Jangan sampai justru malah 2024 malah khilafah yang menang begitu ya, kaum agama yang menang. Nah jadi kita berharap sih sering-sering diundang Pak Budiman dan kawan-kawan yang para nasionalis tulen ya, banyak juga soalnya para nasionalis yang opportunity saja begitu, yang mau mengeruk kekayaan, jabatan, nama, populer semua untuk kepentingan pribadi. Tapi saya yakin kalau Pak Budiman dengan pemaparan dan pemikirannya, dengan perjuangannya di tahun 98, kami mendukung sekali begitu, dan kita bisa menyatukan suara-suara ini sehingga bisa menyatukan suara-suara partai nasionalis dan juga ke pemerintah, sehingga lewat pemerintah para yudikatif yang di bawahnya itu juga terutama di Kementerian Kehakiman, Kementerian Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, ABRI dan TNI dan Polri, ya itu bisa bersatu semuanya, sehingga mereka yang merongrong dengan tegas-tegas hukum bisa ditegakkan. Mereka yang mau bangun khilafah ya berarti mereka itu mau kudeta pemerintah begitu, mengganti ideologi. Jangan lagi biarkan mereka itu sebagai pengasong, sebagai makelar yang membuat negara ini hancur begitu. Ya kita ya harapkanlah masa puber agama ini sudah mesti diakhiri, dicerdaskan, dan itulah peran pemerintah ya, justru dengan ratusan triliun anggarannya itu ya buat cerdaskan, jangan lagi malah dipenuhi dengan ya subsidinya untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, saya rasa itu Putih yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Kita cinta bangsa dan negeri ini, bagaimana bisa menyuntikan seluruh kekuatan nasional kita minimal 80-90% untuk juga mencerdaskan teman-teman kita yang masih mabuk agama. Ya itu Pak Putih, terima kasih Pak Budiman. Terima kasih Pak. Oke, Pak Budiman, kata penutup Pak Budiman. Kata penutup tadi sudah disampaikan oleh Pak Putih. Berinvestalis gini. Oke deh. 2 tawaran saya pada teman-teman gini. Tawaran saya ya, yang berani dan sanggup ikutlah dalam pertarungan kekuasaan menjadi eksekutif atau legislatif. Ya. Yang belum berminat, kedua, berinvestasilah pada sumber daya manusia, terutama pendidikan, kualitas sumber daya manusia. 2 itu. Jika Bapak Ibu tidak melakukan salah satunya, lebih baik nggak usah ikut diskusi ini lagi. Diskusi ini nggak usah diteruskan. Iya. Ya. Jadi maksimum bertarunglah untuk kekuasaan dan pakai kekuasaan itu untuk membuat peraturan dan undang-undang yang berpihak pada akal sehat, berpihak pada Pancasila, berpihak pada NKRI, pada demokrasi, pada kesetaraan, pada toleransi, kepada kebudayaan. Pakai kekuasaan itu. Saya undang teman-teman untuk bertarung 2024. Kalau tidak mau, minimum sumber daya finansial, sumber daya jaringan yang diberikan teman-teman, pakailah
untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, ya. Yang mau bertarung pakai sumber daya finansialnya untuk bersiap bertarung untuk pemilu, yang enggak pakai itu untuk investasi sumber daya manusia. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Silakan Pak Robert Wawengkang berdoa untuk Siap. sesi malam ini. Kita sudah selesai.